Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran bermulai, marilah kita membaca itu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pagi hari ini kita itu akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Yang pertama yaitu kita akan membahas tanggal kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi. Tahun kelahirannya itu sering disebut yaitu tahun gajah. Mengapa demikian? Karena pada tahun itu ada sebuah peristiwa penyerangan Raja Abraha terhadap Ka'bah. Dan itu disebabkan karena kecemburuan Raja Abraha terhadap Ka'bah, karena Ka'bah itu sering dikunjungi para penduduk Mekah pada saat itu. Selanjutnya peristiwa kelahiran Nabi. Silahkan ini Bapak minta untuk Muhammad Raihan Saputra untuk membacakannya dulu. Peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW diiringi dengan peristiwa yang luar biasa. Di antaranya adalah padamnya api sembahan orang-orang Majusi. Api tersebut padam setelah ratusan tahun menyala atau pernah padam. Saat kelahiran Nabi, istana Kisra yang berdiri mewah tiba-tiba terguncang. Kerajaan yang kerap bertindak zalim itu hancur. Sebanyak 14 bangunan istana roboh. Wah, dari yang dibacakan Muhammad Raihan Saputra tadi itu merupakan sebuah gambaran pada akan ada kabar gembira itu terhadap para makhluk kita di bumi ini, itu sebagai manusia. Dengan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, di situ tadi dijelaskan bahwa adanya api yang tidak pernah padam itu menjadi padam. Itu api itu adalah sesembahan dari orang Majusi, dan itu merupakan sebuah tanda akan kebenaran. Setelah itu saat kelahiran Nabi tadi adanya juga istana Kisra yang sedang bergoncang dan menyebabkan 14 gedung yang roboh. Itu kan sebuah pertanda yang menggembirakan, karena istana Kisra itu adalah sebuah kerajaan yang begitu zalim pada zaman itu. Selanjutnya ini Bapak minta bacakan kepada Muhammad Raihan Saputra. Kelahiran Nabi itu seakan memberikan peringatan akan datangnya kehancuran bagi kebatilan. Itu tadi. Di sisi lain, kelahiran Nabi adalah kabar gembira bagi penyeru kebaikan. Kota Mekah yang sebelumnya kering terlantar menjelang kelahiran Nabi Muhammad menjadi hijau subur, maka diguyur hujan lebat. Tumbuhannya menghijau dan pepohonannya menjadi rimbun. Ya, terima kasih. Dari sini kan situ dari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu membuat semua makhluk yang ada di dunia ini menjadi gembira. Jangankan itu manusia, sampai tumbuhan saja itu ikut subur. Itu kan sangat istimewa sekali, gitu kan. Dan kita itu patut untuk bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Karena itu kan di kota Mekah itu dikenalnya kota yang tandus. Itu jarang ada perairan. Namun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu merupakan air itu menjadi banyak gitu. Dan selanjutnya keluarga Nabi. Namun sebelum kita lanjut ke keluarga Nabi, di sini Bapak ingin bercerita sedikit di luar pembahasan itu. Yaitu pada saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, itu para penduduk kota Mekah itu agak sedikit tercengang karena melihat peristiwa yang begitu indah pada saat malam kelahirannya itu, yang mana langit itu menjadi sangat terang. Ibarat itu bintang tuh nyarak, itu nyarak lagi pas kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada tanda-tanda untuk hujan, itu tidak ada.
Dan para ahli-ahli kitab itu sudah merasakan akan ada sesuatu yang luar biasa di malam hari itu, dan mereka membaca kitab-kitab mereka kembali, dan itu ternyata merupakan tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan setelah mengetahui itu, maka mereka itu berkumpul membicarakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW ini, karena Nabi Muhammad ini akan mengubah dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Dan pada saat siangnya itu kakek Sidin, yaitu Abdul Muthalib, itu sedang membawa beliau ke depan Ka'bah untuk memberikan nama. Pada saat pemberian nama itu, para penduduk Mekah itu berkumpul, dan di situ ada juga banyak bayi-bayi yang baru lahir yang untuk diberi nama. Namun saat ketika Nabi Muhammad SAW diberi nama, itu para penduduk Mekah sedikit terheran-heran karena nama Nabi Muhammad SAW ini agak berbeda dari penduduk Mekah lainnya, karena biasanya para penduduk Mekah ini menamai anaknya itu dengan nama-nama berhala. Sedangkan nama Muhammad ini kata mereka tidak ada di berhala itu. Jadi itu sebuah pertikaian terjadi. Namun setelah terjadi pertikaian itu, ada paman Nabi Muhammad SAW untuk maju mempertegas bahwa nama Nabi Muhammad SAW ini sudah ditetapkan. Jadi tidak ada lagi yang protes. Dari situ orang penduduk Mekah pun menyetujuinya. Dari kelahiran Nabi Muhammad SAW itu, penduduk Mekah senang, sampai paman Nabi yang bernama Abu Jahal yang terkenal membenci Nabi itu, ketika lahirnya Nabi, dia juga ikut bergembira sampai dia melepaskan satu budak saking gembiranya. Karena kan di kota Mekah itu ketika anak ini lahir laki-laki, maka itu sebuah kehormatan. Karena kan pada zaman jahiliyah itu anak bayi perempuan itu sangat tercela, maka akan dibunuh hidup-hidup. Ya, selanjutnya kita bahas keluarga Nabi. Bapak minta bacakan Emrian Fahrianur untuk bacaan ini. Keluarga Nabi Muhammad SAW merupakan putra seorang ayah bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah. Abdullah meninggal saat Nabi masih dalam kandungan. Saat singgah di keluarga istrinya di kota Yastrib, Abdullah jatuh sakit dan kemudian wafat di kota tersebut. Nabi pun lahir tanpa seorang ayah di sampingnya. Jadi itulah keluarga Nabi. Nabi itu saat dalam kandungan itu sudah tidak mempunyai ayah, sudah dalam keadaan yatim. Ini mungkin ada hikmahnya juga gitu kan. Selanjutnya saat singgah di keluarga istrinya di kota Yastrib, nih pada saat usia 6 tahun, ibunya yang bernama Aminah itu mengajak ziarah ke makam ayahnya. Dalam perjalanan di Abwa terletak antara Mekah dan Yastrib, Aminah ini jatuh sakit, dan di tempat itulah pula Aminah itu wafat. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun itu sudah berstatus yatim piatu. Tanpa ayah dan ibu, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama tadi Abu Thalib. Namun tidak lama juga, yaitu selama hanya 2 tahun hingga tutup usia, yaitu pada tahun 578 Masehi. Setelah ditinggal kakeknya, Nabi Muhammad SAW itu diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, yang juga merupakan ayah dari Ali. Ali ini kan adalah menantu Nabi Muhammad SAW nanti. Bersama dengan Abu Thalib, Nabi belajar tentang berdagang. Jadi di sini ada cerita tentang Nabi berdagang. Nabi berdagang itu ikut dengan saudagar yang terkenal di kota Mekah pada saat itu, yaitu Siti Khadijah. Beliau ikut berdagang dengan beliau, dan beliau banyak mendapatkan keuntungan. Karena kan beliau ini mempunyai akhlak yang terpuji, jadi para pembeli itu suka. Nabi Muhammad kerap
diajak pergi berdagang berbagai daerah. Selain berdagang, Nabi juga diajak menggembala kambing. Jadi kita ini juga disunahkan untuk menggembala kambing. Kalian pernah mendengar tidak sunnah? Apakah berdagang itu sunnah? Pernah ya? Kan berdagang itu aja sunnah Rasul. Nah, pernah kan? Nah, setelah dewasa, tepatnya saat berusia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Siti Khadijah. Dan ini Siti Khadijahnya yang ingin dinikahi karena akhlak Nabi Muhammad SAW ini sangatlah baik. Mungkin ini saja yang kita pelajari. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sebelum menutup pembelajaran, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak izin keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam